Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakota Tangsel. Kali ini kita akan mereview bagaimana caranya packing motor dengan packing kayu, gitu ya. Di sini kita akan proses untuk packingnya, yaitu motor moge ya, kapasitas 250 cc. Seperti biasa, di sini kita ada beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita karton dulu, karena supaya tidak lecet ya, langsung kena ke bodinya. Jadi kita karton dulu semuanya body-body yang memang riskan terkena dengan lecet atau goresan dengan barang-barang lain. Kita lapisi dengan karton. Nah, semuanya setelah kita lapisi dengan karton biar rapi, jangan lupa ya harus semuanya rata ya, karena supaya biar safety juga dan juga ngejaga service untuk customer. Untuk pelapis tahap awal ini, untuk karton ini ya, semuanya memang harus dilapisi dengan karton, yaitu untuk spakbornya ataupun knalpotnya ya. Rata-rata yang memang gampang atau termudah tergores dengan barang lain itu harus kita lapisi itu dengan karton. Nah, setelah karton sudah rapi, sudah kita lapisi, barulah tahap yang kedua itu adalah dengan bubble. Jadi ada lapis kedua itu dengan bubble. Setelah kita packing semua rapi dengan karton ya, karena beberapa lapisan ini juga perlu kita lapisi ya, supaya juga barang customer juga ketika kena goresan tidak langsung ke bodinya, tapi ada beberapa lapisan yang tergores dulu dengan barang lain, jadi lebih aman lah, lebih safety gitu ya. Dan jangan lupa packing bubble-nya ini pun harus rapi ya, harus rata dan juga semuanya tertutup dengan rapi. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi bodi motornya juga, dan bodi-bodi yang mana yang memang belum di bubble harus di bubble juga ya, jadi biar tidak mudah terkena ataupun tergores dengan barang lain ya, lebih safety, lebih baik ya. Oke. Terutama juga yang sekiranya kayak bolham atau lampu depan, ini harus di bubble kartonnya agak tebelan dikit ya, karena dia kan kaca tuh, fragile, bahaya banget kalau misalkan terbentur dengan barang lain. Sedangkan barang di mobil itu kan unik-unik, banyak sekali campurannya barangnya, jadi ketika akselerasi mobil dalam perjalanan terbentur dengan barang lain bisa lebih aman lah, seenggaknya safety ya, tidak langsung terkena dengan bodi ataupun barang motor tersebut. Usahakan semuanya terpacking dengan rapi ya, dan benar-benar detail supaya tidak istilahnya tidak terlihat atau masih ada yang belum terpacking. Jadi benar-benar semuanya terpacking dengan rapi. Diusahakan dicek kembali kalau misalkan setelah selesai proses packing. Nah, ini juga kondisi spakbor juga ya. Pokoknya semuanya harus dilapis beberapa lapis ya. Yang pertama, tahap pertama itu mesti harus karton dulu, baru ke bubble ya. Karena memang kondisi-kondisi seperti ini riskan ini kalau misalkan tidak beberapa lapis.
Oke, tahap selanjutnya yang ketiga adalah proses packing dengan karung. Yang pertama tadi sudah dengan karton, semua rapi, dan yang kedua langsung dengan bubble, dan yang tahap ketiga ini adalah dengan karung. Seperti biasa, semua body-body harus rapi ya, harus semuanya tertutup dengan karung. Kita perhatikan dengan baik supaya semuanya pun tertutup dengan rapi. Jadi beberapa body harus tertutup ya, dan diklem atau dikunci dengan tali rapia ya, atau istilahnya dijahit lah ya. Oke. Usahakan ditarik yang kuat ya, jadi tidak ada yang kendor, karena kalau misalkan kendor nanti kalau misalkan di mobil itu udah gores dengan barang lain mudah robek gitu. Jadi kalau misalkan dia agak kenceng rekat, nah itu jadinya kan agak bener-bener safety gitu ya. Jadi kalau misalkan tergores pun tidak terlalu. Nah ini tampilannya setelah di packing karton, bubble dan karung. Oke ya, rapi ya dari sisi depan ataupun sampai dengan belakang. Oke, tahap selanjutnya yang terakhir yaitu adalah dengan packing kayu. Nah, sebelum di packing kayu, kita harus bikin mal di bawahnya untuk dudukannya terlebih dahulu. Kalau bisa untuk dudukannya di bawah ini harus ada beberapa lapis antara sisi atas dan sisi bawahnya. Jadi ketika nanti mau diturunkan atau dinaikkan ke mobil, mudah diangkat dengan alat berat seperti hand pallet, hand stacker ataupun forklift gitu ya. Dan kalau bisa untuk penanganan di bawah ini harus menggunakan kayu yang kaso, jangan palet, karena kalau misalkan palet itu agak rentan ya, riskan. Tapi kalau misalkan dengan kaso dan beberapa kaso juga dilapisi, itu yang untuk penguatnya, karena memang ini tumpuannya yang paling berat di bawahnya gitu ya. Dan diikat dengan tambang ya supaya tidak goyang, karena bahaya sekali kalau misalkan digoyang. Dan juga perlu diperhatikan kalau untuk packing kayu ini motor jangan distandari, karena kalau distandari itu bisa patah dan miring ya, bahaya. Kalau bisa lurus dan nanti disangga dengan beberapa kaso dan juga diikat dengan tambang supaya dia balance. Ini proses untuk tahap kita packing yang di atas ya. Setelah tadi di bawah sudah kita ikat dengan tambang, dan atasnya sekarang kita bikin kerangka-kerangka untuk packing atasnya gitu ya. Kerangka-kerangka di atasnya pun juga harus menggunakan kaso ya, karena memang kalau packing motor seperti ini ya harus bahan kayunya yang kuat. Kalau misalkan bukan kaso itu agak rentan kalau sepengetahuan saya ya. Jangan lupa bikin penyangga-penyangga posisi di motor di dalamnya, supaya kondisi motor itu tidak goyang pada saat perjalanan ataupun pada saat loading unloading di kendaraan. Jadi benar-benar di sisi dalamnya itu harus dibuat penyangga tengah, depan, dan juga belakang. Jadi ketika diangkat ataupun dalam perjalanan dia tidak maju ke depan, maju ke belakang, atau kanan kiri gitu ya. Jadi benar-benar stabil posisinya di tengah, balance. Nah ini kurang lebih seperti ini penyangga-penyangganya, ada sisi depan, sisi tengah, dan juga sisi belakang, dan juga diikat dengan tambang. Jadi benar-benar tidak goyang gitu ya, karena memang dalam perjalanan itu kita tidak tahu akselerasi mobil, terkadang ada goyangan, guncangan. Nah itu bisa yang mengakibatkan kondisi motor berubah gerakannya. Nah ini kondisi setelah di packing rapi ya, semuanya rapat ya gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.